Auto ketar-ketir dan tegang. Bek Australia tertekan oleh banyaknya cedera menjelang laga vital dengan Timnas Indonesia di Sydney. Timnas Indonesia segera menghadapi tantangan berat di Sydney. Namun ada sesuatu yang lebih menarik bek Australia yang dilanda kekhawatiran besar. Apa dampak dari badai cedera yang mereka alami menjelang laga ini? Ketegangan semakin meningkat di pihak Australia yang merasa terancam dengan kondisi fisik para pemainnya. Dengan kondisi tersebut, dapatkah mereka tampil optimal melawan Indonesia? Apa yang akan terjadi di lapangan saat kedua tim saling berhadapan? Super Top Marco Top. PSSI kejutkan publik dengan perkenalkan Jordi Cruyff sebagai Technical Advisor Timnas Indonesia Senin sore esok. Dunia sepak bola Indonesia sedang menanti-nanti perkenalan yang mengejutkan dari PSSI. Senin sore nanti, nama besar Jordi Cruyff akan diumumkan sebagai Technical Advisor Timnas Indonesia. Apa yang membuat keputusan ini begitu istimewa? Mengapa PSSI memilih mantan bintang sepak bola dunia ini? Simak perjalanan Cruyff dan apa yang bisa dia bawa untuk masa depan Timnas Indonesia. Janji mengejutkan Sandy Walsh dan Tom Hyer. Apa yang akan mereka lakukan jika Timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026? Jika Timnas Indonesia berhasil lolos ke Piala Dunia 2026, Sandy Walsh dan Tom Hyer siap memenuhi janji yang luar biasa. Apa yang akan mereka lakukan untuk merayakan pencapaian sejarah tersebut? Keputusan ini menunjukkan komitmen dan semangat luar biasa dari kedua pemain untuk mendukung Indonesia. Temukan janji mengejutkan mereka yang pasti akan membuat para penggemar sepak bola semakin antusias. Dari bangku cadangan, Rafael Struijk buktikan kualitasnya dengan bantu Brisbane Roar curi poin. Meski dimulai sebagai pemain cadangan, Rafael Struijk membuktikan dirinya sebagai pemain kunci dalam laga Brisbane Roar. Dengan penampilan brilian, ia berhasil membawa tim meraih poin yang sangat dibutuhkan. Apa yang terjadi di balik keputusan pelatih untuk memainkannya sebagai cadangan? Temukan bagaimana Struijk memberi dampak luar biasa pada pertandingan tersebut. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Auto ketar-ketir dan tegang. Bek Australia tertekan oleh banyaknya cedera menjelang laga vital dengan Timnas Indonesia di Sydney. Timnas Indonesia segera menghadapi tantangan berat di Sydney. Namun ada sesuatu yang lebih menarik bek Australia yang dilanda kekhawatiran besar. Apa dampak dari badai cedera yang mereka alami menjelang laga ini? Ketegangan semakin meningkat di pihak Australia yang merasa terancam dengan kondisi fisik para pemainnya. Dengan kondisi tersebut, dapatkah mereka tampil optimal melawan Indonesia? Apa yang akan terjadi di lapangan saat kedua tim saling berhadapan? Bek Timnas Australia Thomas Deng langsung ciut saat bicara soal kekuatan Indonesia sebagai lawan mereka berikutnya di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026. Duel Australia versus Timnas Indonesia bakal digelar di Sydney Football Stadium, Kamis, (20 Mei 2025). Australia datang ke laga ini dengan kondisi cukup mengkhawatirkan. Pasalnya, sejumlah pemain andalan Australia mengalami cedera dan absen kontra Timnas Indonesia. Selain itu, beberapa pemain yang cedera merupakan tulang punggung di lini belakang. Salah satunya adalah Thomas Deng yang kini menjadi rekan setim Sandy Walsh di Yokohama F. Marinos. Sandy Walsh mengaku sudah berdiskusi dengan pria kelahiran Nairobi tersebut saat tiba di klub Yokohama F. Marinos.
Pria 29 tahun tersebut mengaku bahwa rekan setimnya tersebut khawatir dengan kekuatan timnas Indonesia. Tapi saya banyak berbicara dengan rekan setim saya dari Australia tentang pertandingan tersebut, ujar Sandy Walsh. Dan ya, mereka agak khawatir. Dan hal itu seharusnya terjadi karena Indonesia akan datang. Kami siap dan bersemangat melawan Australia, khususnya laga kandang dalam kurung lawan Bahrain, lanjutnya. Sandy Walsh mengaku bahwa rekan setimnya tersebut khawatir dengan materi pemain timnas Indonesia saat ini yang semakin kuat. Sementara negara yang dibela Thomas Deng juga digerogoti oleh cedera. Thomas Deng yang rutin dipanggil ke skuad Socheroos juga belum fit sepenuhnya usai mengalami cedera sejak masa pramusim. Karena dia tahu bahwa kami adalah tim yang tangguh. Kami datang, ujar Sandy Walsh. Tapi juga karena mereka punya banyak cedera dan mereka punya cedera di posisi-posisi penting, lanjutnya. Sandy Walsh menggoda Thomas dengan menunjukkan berita rekan setimnya di timnas Australia yang bertumbangan 1-1 akibat badai cedera. Hal tersebut sudah cukup membuat Thomas ketakutan dan merasa terkutuk sebelum berjumpa timnas Indonesia. Dan saya mengirim mereka untuk menggodanya setiap kali ada orang Indonesia itu membuat postingan tentang pemain dalam kurung Australia lain yang cedera, ujar Sandy Walsh. Dan dia seperti, ya Tuhan menurutku kita dikutuk atau semacamnya. Tapi saya bilang, saya tidak tahu. Tapi saya yakin orang-orang akan mengirimi saya pesan untuk melakukan sesuatu kepada Anda sekarang karena Anda adalah rekan satu tim. Tapi jangan khawatir, saya berharap bisa bermain melawan Anda di Sydney. Jadi ini akan menjadi pertarungan yang menyenangkan, tutupnya. Super Top Marco Top, PSSI kejutkan publik dengan perkenalkan Jordi Cruyff sebagai Technical Advisor Timnas Indonesia Senin sore esok. Dunia sepak bola Indonesia sedang menanti-nanti perkenalan yang mengejutkan dari PSSI. Senin sore nanti, nama besar Jordi Cruyff akan diumumkan sebagai Technical Advisor Timnas Indonesia. Apa yang membuat keputusan ini begitu istimewa? Mengapa PSSI memilih mantan bintang sepak bola dunia ini? Simak perjalanan Cruyff dan apa yang bisa dia bawa untuk masa depan timnas Indonesia. PSSI bakal memperkenalkan pria asal Belanda sekaligus legenda Barcelona dan Manchester United Jordi Cruyff sebagai penasihat teknis timnas Indonesia yang baru ke publik. Kabar ini dikonfirmasi dari rilis resmi yang diterima bolasport.com pada Sabtu dalam kurung 8 Maret 2025. Perkenalan akan digelar pada Senin dalam kurung 10 Maret 2025. Perkenalan akan digelar di Hotel Mulia, Jakarta. Konferensi pers perkenalan Jordi Cruyff bakal disiarkan langsung di PSSI TV. Sebenarnya PSSI sudah mengumumkan perekrutan putra dari mendiang Johan Cruyff sejak 25 Februari 2025 lalu. Legenda Barcelona dan Manchester United tersebut direkrut oleh PSSI dalam misi untuk mendorong perkembangan sepak bola dan standar performa sepak bola Indonesia. Datang dari latar belakang sepak bola kelas dunia, Jordi Cruyff membawa pengetahuan dan pengalaman yang begitu luas. Jordi pernah menjadi direktur olahraga di FC Barcelona. Benua Asia bukanlah tempat yang asing bagi Jordi Cruyff. Pasalnya dia juga pernah bekerja sebagai pelatih kepala di Shenzhen FC dan Chongqing Dangdai Livan di Liga Sepak Bola Tiongkok. Sebelumnya beliau pernah menjadi pemain di FC Barcelona dan Manchester United
yang merupakan dua klub terbaik dunia. Jordi juga pernah bermain untuk timnas Belanda. Dengan pengetahuannya yang luas dan global bersama pemikiran strategis, kehadiran Jordi akan menjadi kombinasi yang sejalan dengan visi PSSI. Dengan bangga kami menyambut Jordi Cruyff sebagai penasihat teknis PSSI yang baru, ucap Erick Thohir, Ketua PSSI. Patrick Kluivert dan Jordi saling mengenal satu sama lain dan ketika beliau merekomendasikan Jordi Cruyff, saya sangat bahagia. Pengalaman beliau sebagai pemain dan pelatih akan sangat penting dalam membangun masa depan sepak bola Indonesia. Terus terang mendatangkan sosok sekualitas Jordi tidak mudah. Jadi hal ini harus sangat diapresiasi karena Jordi sangat serius untuk majukan sepak bola kita, lanjut Erick. Dalam perannya, pelatih yang berusia 51 tahun itu akan memberi masukan dan arahan untuk membesut sepak bola Indonesia bersama direktur teknis yang akan ditunjuk kemudian. Hal itu akan difokuskan mengenai metodologi pelatihan, pengembangan grassroots, jenjang karir pemain elit, dan pengembangan sistem teknis secara keseluruhan. PSSI kini sudah merekrut banyak sosok dari Belanda untuk memperkuat timnas Indonesia. Sebelumnya, PSSI sudah merekrut Patrick Kluivert untuk melatih timnas Indonesia. Sejumlah asisten dan pelatih teknis juga didatangkan langsung PSSI dari Belanda untuk memperkuat timnas Indonesia. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. Janji mengejutkan Sandy Walsh dan Tom Haye, apa yang akan mereka lakukan jika timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026? Jika timnas Indonesia berhasil lolos ke Piala Dunia 2026, Sandy Walsh dan Tom Haye siap memenuhi janji yang luar biasa. Apa yang akan mereka lakukan untuk merayakan pencapaian sejarah tersebut? Keputusan ini menunjukkan komitmen dan semangat luar biasa dari kedua pemain untuk mendukung Indonesia. Temukan janji mengejutkan mereka yang pasti akan membuat para penggemar sepak bola semakin antusias. Pemain timnas Indonesia, Sandy Walsh, buka-bukaan jika berhasil membawa skuad Garuda lolos ke Piala Dunia 2026. Saat ini, skuad Garuda tengah berjuang di babak kualifikasi ronde ketiga. Masih ada 4 laga sisa yang bakal bergulir pada Maret dan Juni 2025. Pada bulan Maret, timnas Indonesia bakal menghadapi Australia dan Bahrain. Laga tersebut bakal digelar pada 20 dan 25 Maret 2025. Sandy Walsh terlebih dahulu menceritakan awal mula pertemuannya dengan Tom Haye di kamp tim nasional Belanda U-Strip 17. Sandy menceritakan bahwa momen terbaiknya di level tim nasional Belanda terjadi saat menjadi juara Piala Eropa U-Strip 17 2012. Dirinya berminat untuk membuat tato dengan Tom Haye yang menunjukkan bahwa mereka adalah seorang keturunan Indonesia. Meski begitu, tato tersebut belum mereka wujudkan sampai saat ini. Tentu saja di level U-Strip 17. Saat juara Eropa, Anda ingat kami akan memasang tato Binda. Anda ingat? Karena kami adalah anak-anak Indo, ujar Sandy Walsh di kanal YouTube Tom Haye. Ya, kami sedang membicarakannya. Seperti tahukah Anda, kami berdua orang Indo karena keluarga kami, orang tua kami juga punya jejak di belakangnya. Iya, ya. Karena mereka punya kesamaan, ya akarnya tentu saja dari Indonesia. Jadi saya dan Tom adalah anak-anak Indonesia.
Dan kami mungkin harus melakukannya, Anda tahu, Binda, seperti membuat tato di tubuh kami. Namun, kami seperti baru berusia 16 tahun. Jadi kami seperti tunggu saja hingga kami berusia 18-19 tahun. Namun, kami belum melakukannya lanjutnya. Namun dirinya berjanji bakal memasang tato yang ia inginkan tersebut jika berhasil membawa timnas Indonesia ke ajang Piala Dunia 2026. Jadi jika kita pergi ke Piala Dunia, aku tidak tahu. Terserah Tom, ujar Sandy Walsh. Jika masyarakat menginginkannya, kami lakukan, lanjutnya. Tom Haye juga bersedia mewujudkan janji tersebut. Itu akan menjadi cerita yang sangat lucu. Saya sudah siap, ujar Tom Haye di kanal YouTube pribadinya. Saya punya beberapa dalam kurung tato, ya, tapi tentu saja tidak harus besar. Seperti jika kami mencapai Piala Dunia, mereka bisa menato seluruh tubuh saya. Itu hanya lelucon. Tapi ini kesepakatan yang bagus, lanjutnya. Patut dinanti bisakah keduanya mengantar skuad Garuda ke Piala Dunia 2026. Make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming. Dari bangku cadangan, Rafael Struijk buktikan kualitasnya dengan bantu Brisbane Roar curi poin. Meski dimulai sebagai pemain cadangan, Rafael Struijk membuktikan dirinya sebagai pemain kunci dalam laga Brisbane Roar. Dengan penampilan brilian, ia berhasil membawa tim meraih poin yang sangat dibutuhkan. Apa yang terjadi di balik keputusan pelatih untuk memainkannya sebagai cadangan? Temukan bagaimana Struijk memberi dampak luar biasa pada pertandingan tersebut. Berita menggembirakan bagi penggemar timnas Indonesia. Salah satu pemain yang berpotensi memperkuat skuad Garuda, Rafael Struijk, baru saja mencatatkan kontribusi positif di laga internasional bersama klubnya Brisbane Roar. Pada pertandingan yang digelar di Stadion Hindmarsh, Adelaide, pada Sabtu, Struijk membantu timnya meraih hasil imbang 1-1 melawan Adelaide United. Meski sempat absen dalam 2 pertandingan terakhir Brisbane Roar di Liga Australia, Rafael Struijk kembali masuk dalam susunan pemain setelah beberapa waktu tidak tampil. Kali ini, Struijk tampil sebagai pemain cadangan menggantikan Asumah Abu Bakar di menit 87. Meski tak sempat mencetak gol, kehadirannya memberikan energi baru untuk tim yang tengah berjuang keluar dari zona bawah klasemen. Adelaide United sempat memimpin lewat gol Harry Crawford pada menit 45+3, namun Brisbane Roar berhasil menyamakan kedudukan melalui gol Jacob Brazete pada menit 68. Hasil imbang ini cukup penting bagi Brisbane Roar yang kini berada di posisi 13 dengan 18 poin, meskipun mereka masih kesulitan untuk naik lebih tinggi di klasemen. Di sisi lain, bagi penggemar timnas Indonesia, kabar ini menjadi angin segar. Jika Rafael Struijk mendapatkan panggilan dari pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, dia akan bergabung dengan skuad Garuda yang akan melakoni laga debut Kluivert melawan Australia pada 20 Maret 2025 di Stadion Football Sydney. Setelah itu, timnas Indonesia akan menjamu Bahrain di Stadion Gelora Bung Karno pada 25 Maret 2025. Dengan bakat dan semangat yang ditunjukkan Struijk, tak diragukan lagi bahwa dia bisa memberikan kontribusi besar bagi timnas Indonesia dalam persiapan menuju laga-laga penting tersebut. Ini menjadi kesempatan emas untuk melihat talenta muda yang sedang naik daun ini beraksi bersama timnas Garuda.
Semoga sukses, Rafael.